Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya bernama Ibu Sri Lestari yang sehari-hari bertugas sebagai wakil kesiswaan di SMP Negeri 236. Di sini saya bertugas sebagai pengajar praktek dari Balai Besar Penggerak Guru Penggerak dari Yogyakarta. Di sini saya mendampingi CGP saya, Ibu Noviani Haryati. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa Ibu Noviani Haryati sebagai DPD akan menyampaikan tujuan diskusi kita adalah mendiskusikan cita-cita visi pada sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelum memulai acara ini, marilah kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan lancar. Amin. Dan baiklah, sebelumnya akan saya sampaikan susunan acara pada pertemuan diskusi ini. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, yang kedua adalah merumuskan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 89, yang ketiga adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang keempat adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Terus kelima adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kelima adalah penutup. Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, di dalam diskusi ini Bapak dan Ibu sekalian dalam proses pendidikan calon guru penggerak, Bu Noviani Haryati telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi ini mengharapkan tujuan dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Dan selanjutnya adalah meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah ya tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas di SMA Negeri 89. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Dalam proses diskusi ini nantinya kita itu kan mengacu pada kurikulum Merdeka Belajar dan terkait dengan profil pelajar Pancasila. Untuk itu visi dan prakasa perubahannya adalah mengacu pada dasar tersebut. Demikian yang saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih Bu waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan nikmatnya. Kita diberikan sekali banyak nikmat, pertama nikmat sehat Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diskusi yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak ya, Ibu Noviani Haryati, yang kali ini membahas tentang visi sekolah ke depan. Tema ini saya sangat support, sangat mendukung. Karena apa? Visi bukan sesuatu yang mutlak harus seperti itu dari masa ke masa, tapi gitu kan harus bisa berubah, selalu menyesuaikan dengan konteks zaman gitu loh. Nah,
Makanya saya bilang ke Bu Nopi bahwa ajak teman-teman merancang visi SMA 89 yang sekarang seperti ini untuk ke depan maunya seperti apa. Tentu saja dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang situasional dari SMA 89 ini. Siapa tahu juga hasil rumusan dari diskusi sekarang yang bersedikit ini gitu kan bisa menelurkan sesuatu gitu kan yang brilliant gitu kan yang bisa jadi masukan buat sekolah, malah mungkin akan jadi dibahas di forum yang lebih luas raker sekolah yang tidak lama lagi, mungkin antara bulan April atau bulan Mei mau kita laksanakan. Itu ya Bu Novi pesan saya, dan teman-teman sekalian monggo berdiskusi sesuai dengan itu kan apa namanya kemauan kita dulu lah, paling tidak memberikan masukan-masukan kepada Bu Novi untuk kemudian akan muncul poin-poin yang jadi masukan buat sekolah. Ya meskipun ini visi kita baru ya, baru 1 tahun berjalan ini ya, tetapi kalau memang layak dirubah menjadi yang lebih baik, kenapa tidak gitu kan, seperti itu. Oke, itu aja, selamat berdiskusi karena saya sama ada urusan lain dengan yang lain, jadi saya nggak ikut diskusi ini. Monggo sama Bu Sri ya, Bu Sri mohon maaf saya nggak ikut ya. Monggo Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya, mudah-mudahan berjalan baik. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Warsono yang sudah memberikan sambutan kepala sekolah dalam terkait dengan kegiatan diskusi kali ini. Dan yang selanjutnya saya serahkan kepada Bu Novi untuk memimpin diskusi ini sampai menghasilkan visi sekolah SMA Negeri 89. Moga-moga menghasilkan hasil yang terbaik. Kepada Bu Novi saya persilakan. Bu Novi sini. Yuk teman-teman izin ya, monggo Bu. Saya rapat santai. Perkenalkan Bu, ini teman-teman hebat saya dari SMA Negeri 89. Di sini ada Bu Hesti sebagai guru fisika, ada Pak Dimas sebagai guru sosiologi, Pak Ferli sebagai guru matematika, Bu, ada Dini sebagai guru berapa ya kan juga, Bu Mutia sebagai guru agama. Ya, langsung aja Bu ya. Langsung aja ya. Jadi Bapak Ibu di sini ditugas ke modul 1.4 ada rancangan tindakan aksi nyata. Kebetulan ini rancangan ini sudah dibuat dan hari ini saya berbagi baik apa yang sudah saya buat. Jadi untuk judul modulnya di sini saya ingin menerapkan budaya positif, khususnya budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian latar belakangnya apa? Kita tahu bahwa sekolah itu merupakan tempat untuk berproses, untuk tumbuh dan untuk berkembang murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kenapa di sini dikatakan kodrat alam dan zamannya? Karena kodrat zaman itu setiap eranya berubah ya Bapak Ibu ya. Kalau zaman dulu mungkin kita mengajarnya dengan penuh kekerasan, ya mungkin sekarang tidak lagi. Jadi ini disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Terlebih lagi kodrat alam itu kita lihat dari lingkupnya gitu. Kalau kita kan di wilayah DKI Jakarta ya Pemprov. Jadi kemudian anak-anak itu kan ekonominya ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Jadi bervariasi gitu. Ya, silakan. Kemudian di sini absen ya Pak? Iya, dari absen. Taruh aja. Oh iya. Bapak ikut gabung? Silakan. Ayo Pak, ikut gabung. Silakan. Iya Pak. Memang dari teknik juga ada teknik. Ayo Pak. Silakan. Masuk. Ini ada dua. Iya.
Emosi juga. Kita ini di ruangan awal ini ya, kita nungguin di ruang awal nih. Ya, ini masih belum selesai. Apanya? Silakan. Silakan nih. Muat Pak, Kalau saya baru muat. Iya. Mau dilanjutkan ya pokoknya. Ya, jadi gimana caranya sekarang itu kita harus menciptakan rasa aman, nyaman kepada murid kita. Jadi mindsetnya mereka datang ke sekolah itu tidak lagi takut gitu kan. Mereka merasa nyaman, aman dan happy. Sehingga apa pembelajaran yang diterima pun akan mudah gitu. Dan mudah juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Dan kemudian di sini untuk nilai kebijakan universalnya juga sudah dirancang ya kemarin juga sudah dideseminasikan. Jadi insya Allah untuk rancangan tindakan aksi nyata ini sudah berkaitan dengan nilai-nilai kebijakan universal yang sudah disepakati. Ya, tujuannya di sini dalam rancangan aksi nyata yang pertama saya ingin menumbuhkan keberanian murid untuk mengungkapkan pendapatnya, karena selama ini yang saya alami di kelas, murid-murid itu cenderung pasif dalam artian kalau kita ajak diskusi gitu monoton gitu, yang jawab hanya itu saja gitu. Jadi saya ingin semuanya itu ikut andil, tidak hanya dia lagi gitu. Kemudian tujuan yang kedua, saya ingin menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Kenapa? Karena saya yakin dengan motivasi intrinsik maka imbas baiknya akan berkelanjutan gitu. Berbeda dengan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik saat motivasinya itu hilang, maka kemauan dari dalam dirinya pun akan hilang seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya juga ingin mengedukasi murid dengan cara apa? Merefleksikan diri. Kebetulan untuk poin ketiga ini alhamdulillah sudah terlaksana Bu di kelas. Jadi anak-anak khususnya di kelas 10B itu sudah ada masing-masing jurnal refleksi diri namanya. Jadi mereka setiap harinya menuliskan gitu, mereka sudah belajar apa aja, terus refleksinya apa yang mereka dapat, pembelajarannya apa dan lain sebagainya. Hal itu tidak hanya kepada murid, gitu, tapi orang tua pun tahu pada akhirnya, karena setiap paling cepat 2 minggu sekali Bu atau 11 kali itu ditandatangani oleh wali kelas dan orang tuanya. Jadi orang tua dan pihak sekolah tahu nih kelanjutan anakku seperti apa, sampai di mana nih perkembangannya, seperti itu. Kemudian yang keempat, mewujudkan budaya positif di sekolah dan menerapkan lanjutan di rumah. Seperti yang tadi gitu, setelah direfleksikan mereka jadi tahu nih apa ya yang harus diperbaiki dari diri saya gitu. Kemudian diimplementasikan di kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Poin yang terakhir, insya Allah kita mau mewujudkan kerjasama, komitmen dan dukungan dari seluruh pihak, khususnya dari sekolah dan keluarga. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada tolak ukurnya. Tolak ukur yang pertama, terciptanya suasana kelas yang diinginkan. Jadi kalau misalkan suasana kelasnya sudah hangat, sudah nyaman, itu anak-anak tidak ada lagi yang merasa ada intoleransi atau merasa ada geng-gengan, kubu-kubuan, nah itu sudah mencapai tolak ukur yang diinginkan. Pertama, yang kedua, motivasi intrinsik murid dapat terlihat dari apa? Dari jujur, gitu. Terus dari disiplin positifnya, berarti contohnya datang tepat waktu, gitu. Terus ada rasa tanggung jawabnya. Jadi kalau memang di kelas, misalkan anak itu memecahkan vas bunga atau apapun gitu, mereka merasa tanggung jawab itu harus diganti dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentunya komitmen. Jadi anak itu berkomitmen dengan dirinya sendiri gitu, karena ini berasal dari dalam diri, motivasi intrinsiknya. Kemudian tolak ukur yang ketiga, yaitu murid dapat belajar dan merefleksikan dirinya serta mencari solusi. Bagaimana nih kalau misalkan sebelumnya misal saya dapat nilai matematikanya 4 misalkan, terus dia bisa merefleksikan kenapa ya nilai matematika saya bisa 4, apa aja nih poin-poin yang harus diperbaiki ke depannya. Kalau misalkan nilainya naik dari 4 menjadi 5, berarti kan sudah ada peningkatan. Jadi itu sebagai tolak ukur. Kita tidak melihat peningkatan yang signifikan harus berapa, tapi step by step dilihat peningkatannya. Seperti itu. Kemudian tolak ukur yang terakhir, terlihat kekompakan
antar semua pihak. Jadi kalau ada teman yang sakit, kita menjenguk bersama-sama, gitu, meskipun hanya perwakilan ya Bu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada teman yang kesulitan gitu kan, suka dibantu gitu dengan apapun lah, bantunya bisa dari pelajaran, bisa dari keuangan, finansial atau dan lain sebagainya. Oke, kemudian di sini ada lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, insya Allah saya ingin memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas, dan ini alhamdulillah sudah terlaksana. Tapi memang pada kenyataannya dari keyakinan kelas yang sudah dibuat itu belum seluruhnya dilaksanakan juga. Jadi memang targetnya bertahap demi tahap. Gitu. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi kepada seluruh keluarga sekolah, terutama orang tuanya, terkait keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas itu ditandatangani dan disepakati bersama oleh seluruh siswa, kemudian ditandatangani oleh orang tua juga. Jadi orang tua juga tahu apa yang sudah disepakati bersama di kelas. Dan yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi jika ada murid yang melanggar keyakinan. Jadi di sini alhamdulillah sudah menerapkan segitiga restitusinya. Ada kasus Bapak Ibu, jadi anak tersebut membuli temannya dan di sini penyelesaiannya tidak langsung atau tidak semena-mena kita langsung ngejudge anak itu kamu salah, tidak. Jadi melalui segitiga restitusi. Sudah saya tanyakan ya Bapak Ibu segitiga restitusinya. Dua temannya yang melihat kejadian tersebut lalu melaporkannya. Setelah itu memanggil korban untuk dikonfirmasi apa betul kejadian seperti itu. Oh, boleh sambil minum, ini sama bikin minumannya. Atau boleh sambil dimakan Bapak Ibu, jangan diambilin, kasihan makanannya. Kasihan. Iya. Iya, kan boleh dingin makanannya. Anggap aja sambil nonton bioskop. Iya. Iya.
Jadi memvalidasi tindakan yang salah apa betul, gitu kan ada bukti langsungnya. Ya, jadi ini sudah coba saya terapkan Bu, alhamdulillah positif gitu ya. Jadi anak-anak merasa tidak terhakimi gitu. Jadi mereka malah mereka tuh berpikir sendiri apa yang kesalahan yang saya buat gitu. Kira-kira kalau saya di posisinya teman saya itu seperti apa gitu. Kemudian gimana ya solusinya? Jadi mereka mencari solusi sendiri gitu. Dan ini datang dari motivasi intrinsik. Iya, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini dukungan yang dibutuhkan. Jadi saya butuh dukungan moral dari seluruh warga sekolah, utamanya untuk manajemen ya, karena yang memiliki tingkatan tertinggi di sekolah. Kemudian saya juga butuh dukungan dan kerjasama yang baik antara orang tua supaya apa yang sudah rencana yang sudah kita buat di sekolah akan berimbas baik juga gitu di rumah. Kemudian yang ketiga, butuh dukungan sarana dan prasarana, karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai mungkin tidak dapat berjalan 100% atau tidak dapat berjalan dengan baik. Dukungan ini yang dibutuhkan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini rancangannya. Alhamdulillah. Kemudian di sini ada kalimat penumpang yang yang ingin kita diskusikan bersama. Ada kurang lebih 6 kalimat penumpang. Bapak Ibu sudah memegang masing-masing ya. Boleh tolong diisikan, kemudian nanti kita diskusikan bersama. Satu-satu tuh apa semuanya langsung? Diisi aja semuanya, nanti kita diskusikannya per poin. Contohnya Bu. Buka aja Bu. Oh iya, yang kalimat terungkap ya. Menurut saya kan Bu yang dari menurut Bapak Ibu gimana muridnya? Iya, nanti kita diskusikan. Ya.
tadi di tempat tadi surat tulis ini paling bawah paling itu sih Ibu sambil di Iya, iya. Yakin untuk bisa mewujudkan visi misi sekolah. untuk mewujudkan visi Iya. sekolah ya. Iya. Dari ke-6 poin ini ada yang bisa digabung biar dijadikan satu kalimat mewujudkan peserta didik berprestasi. Ini kayaknya poin ke-6 ini udah mewakili kali ya, karena sudah mewujudkan visi dan misi sekolah. Iya. 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 Mewakili semuanya ya. Iya, itu aja ya Bapak Ibu, gimana? Mewujudkan Iya. visi dan Linda punya anak kan tahu kalau kita mau bahas visi ya? Saya cuma baca yang belum ada nih. Oh, Iya. Yang masuk. oke. Ya, untuk poin terakhir ya Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Bismillah. iya, Kita dan keluarga di sekolah ini paham ya Bu, bahwa ketercapaian akan sesuatu itu butuh proses panjang gitu, Bu, nggak bisa langsung instan. Sama kayak kurikulum merdeka, kayak kita pengen mengidam-idamkan hidup kita seperti apa kan pasti butuh proses panjang. iya. Jadi Mulai dari perubahan paradigma gurunya sehingga itu diterapkan pada siswa kita. Butuh proses panjang kan tercapaian sesuatu. tercapai butuh proses ya. Ya butuh proses. Seperti bisa jodoh kah? Iya. Iya. Itu tepat sekali. Ada proses yang dilalui. Proses. Taruh, ya kan? Iya. Memantapkan Proses yang nggak diri. maju-maju juga ada ya. Sesetak. Iya. Proses yang maju. Nah, iya benar. Kayak maju-maju. Kayak nama PT ya, bukan maju mundur. Maju mundur. Ya tetap ada di situ. Apalagi nih Ibu Bapak, Saya coba. boleh Saya dan guru lain di sebelah saya paham bahwa peserta didik mempunyai potensi yang berbeda. selanjutnya kita sadar ya potensi siswa masing-masing berbeda. Di
ada pensi hari Senin. Iya. Jadi di sini setiap bulannya itu setiap hari Senin di satu bulannya tanggal 11 itu ada pensi. Performnya Iya, Iya. untuk melatih bakat dan minat juga. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita punya tanggung jawab sebagai warga sekolah. Sebenarnya dan mulai sepeda saya paham bahwa murid di sekolah itu adalah individu yang unik yang membutuhkan treatment yang berbeda. Perlakuan, ya. gue sih sebelum tidur sama hidung ya. Oh iya, Hidung sama hidung. Udah ini ya Bu, udah mau tenggo ya Bu ya. Ya jadi dari berapa ini 4 poin ya Bapak Ibu. Kayaknya udah kelihatan ini ada yang bisa kita jadikan satu ya, poin kedua dengan poin keempat. Jadi potensinya berbeda, maka perlakuan dan perilaku pun berbeda. Jadi untuk pencapaian butuh proses ini bisa digabung dengan sadar dan akan tanggung jawab atau bisa aja. Oke, berarti kita sudah ada kesepakatan ya Bapak Ibu dari diskusi ini. Kalau dilihat poin-poin yang kita ambil tadi sudah berkaitan atau sudah sesuai gitu dengan visi dan misi yang ada di SKP 9. Bagaimana nih Bapak Ibu? Apa perlu ada yang ditambahkan atau udah pas gitu? Atau ada yang kurang? Kalian berikan? Pasti ini perincian lagi gitu ya. lebih detail. Jadi aman ya di sekolah kita ya? Aman. Aman Bu. Jadi tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang. Diskusi kita kali ini sudah oke Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Sri selaku PP. Dan kita dapat kesimpulannya berarti tidak ditambahkan atau jadi misi dan misinya sesuai. Alhamdulillah sudah selesai diskusi visi tentang Akarsa Perubahan Sekolah, didiskusikan oleh Bapak Ibu yang hebat yang sudah hadir di sini, sudah membantu Bu Novi ya gitu ya untuk pelajaran tugas Bu Novi sebagai anak juga. Semoga lancar pendidikannya Bu Novi karena ini prosesnya masih panjang. Prosesnya masih panjang untuk Bu Novi, jadi nanti minta tolong saya dibantu prosesnya Bu Novi dan supaya kita lahirkan guru penggeraknya dari SMA Negeri 89. Soalnya ada juga sebelum yang kakak kita yang menjadi program, jadi soalnya saling support lah. Ada supportnya Senior. ya. Bukan, ada Pak Adi. Pak Adi. Semoga Bapak juga nanti Amin. dan kayak gitu.
Seenggaknya kita itu dapat ilmu. Iya. Memang sih kalau mau jadi kepala sekolah pengawas itu bonus, tetapi yang jelas kita sudah dapat ilmu kan gitu. Iya. Bahwa memang sekarang ini memang pendidikan itu berubah drastis ya, kayak gitu. Kita begitu zamannya berubah kan gitu. Alhamdulillah telah selesai. Nanti setelah ini saya lanjut lagi karena saya masih ada waktu 1 jam lagi, masih ada coaching lagi sama nanti. Terima kasih. Kita tutup dengan pembacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Terima kasih Foto sama Anda. Oh ya. Bapak lagi nggak usah. Kira apa Iya. yang Oh, makanya